Halo semuanya. Nama saya Hanieful Geofarri Junio Syahyana, NIM 20230140074 dari kelas B. Perencanaan strategis CET. Bayangkan kamu bekerja di sebuah perusahaan yang lagi bingung mau bawa teknologi perusahaannya ke arah mana. Semua serba cepat, semua serba digital. Tapi, dari mana mulainya? Nah, di video ini kita bakal ngeliat perjalanan lengkap sebuah organisasi menyusun strategi T dari awal sampai jadi. Santai aja, kita bahas pelan-pelan. Visi misi. Pertama, semua dimulai dari visi dan misi. Ibaratnya, ini adalah impian besar perusahaan. Mau jadi apa? Mau kemana? Kalau visinya jelas, barulah kita bisa tentuin teknologi kayak apa yang cocok buat ngejar impian itu. Analisis SWOT. Setelah tahu mau kemana, sekarang kita cek dulu kondisi kita. Caranya? Ya pakai SWOT. Kita lihat apa kekuatan perusahaan, bagian mana yang masih lemah, peluang apa yang bisa dimanfaatkan, dan ancaman apa yang mesti diwaspadai. Nah, bagian ini tuh penting banget biar strategi T yang nanti dibuat nggak buta arah. Is it strategi proses? Selanjutnya, muncullah diagram besar yang sering bikin orang pusing. Is it strategi proses? Tapi tenang, ini gampang kok. Di sini perusahaan ngumpulin semua info dari lingkungan bisnis, kondisi internal, perkembangan teknologi, sampai kebutuhan pelanggan. Dari situ disusunlah 3 strategi penting. Strategi informasi buat mendukung bisnis. Strategi pengelolaan T. Dan strategi teknologinya sendiri. Hasil akhirnya, daftar aplikasi masa depan yang bakal bantu perusahaan berkembang. Kita sebut Future Application Portfolio. Keren kan? Nomor 4, proses T. Sekarang kita masuk ke dapurnya T. Ini tempat semua strategi tadi dijalankan. Mulai dari mengelola server, jaringan, aplikasi, keamanan, pokoknya semuanya deh biar sistem jalan tanpa drama. Nomor 5, balance sheet scorecard. Satu hal yang gak boleh ketinggalan adalah evaluasi. Nah ini tugasnya balance sheet scorecard. Dengan BSC, perusahaan bisa lihat apakah strategi yang dijalankan udah bikin perubahan di 4 sisi. Keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Kalau ada yang kurang, tinggal diperbaiki. Nomor 6, arsitektur governance. Terus ada juga arsitektur governance. Ini semacam peta besar yang ngatur supaya semua aplikasi dan sistem nggak jalan sendiri-sendiri kayak anak kos berantakan. Dengan AG, semuanya terintegrasi dan punya standar yang sama. Nomor 7, enterprise governance. Level selanjutnya adalah enterprise governance. Yang ini lebih ke aturan main di organisasi. Mulai dari kebijakan, peraturan, sampai pengelolaan risiko. Supaya semua kegiatan tetap aman, efisien, dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nomor 8, COBIT 2019. Supaya tata kelola T bisa berjalan rapi, organisasi pakai framework keren bernama COBIT 2019. Framework ini kayak guru besar yang ngajarin cara mengelola T biar efektif. Ada prosesnya, kontrolnya, metodenya, semuanya lengkap. Nomor 9, capability level. Lalu tibalah waktunya mengecek kematangan proses T. Ibarat orang belajar, kita lihat nih, T organisasi udah level berapa? Masih pemula? Atau udah expert?
Penilaian ini penting supaya perusahaan tahu harus memperbaiki bagian mana. Nomor 10, Strategic Alignment. Dan akhirnya, inilah tujuan besarnya, Strategic Alignment. Yang artinya, strategi T dan strategi bisnis jalan bareng, saling dukung, dan bikin perusahaan maju lebih cepat. Kalau alignment ini tercapai, perusahaan bisa lebih efisien, lebih inovatif, dan siap bersaing. Jadi itulah perjalanan lengkap sebuah organisasi dalam membangun strategi CT. Mulai dari visi, analisis SWOT, penyusunan strategi, tata kelola, hingga memastikan semuanya selaras. Semoga cerita ini ngebantu kamu memahami gambarnya dengan lebih mudah dan menyenangkan.